Bismillahirrahmanirrahim. Bahrain ini juga dikisahkan di dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Juga ada satu riwayat yang berkaitan tentang Bahrain. Itu riwayat Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Jadi di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, itu beliau mengutus seorang sahabat bernama Ala ibn al-Hadrami. Jadi Ala ibn al-Hadrami ini diutus selalu mengambil jazyah di Bahrain, ditugaskan khusus mengambil harta yang berasal dari Bahrain. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda yang meriwayatkan kejadian ini, ia mengatakan kami pergi bersama Ala al-Hadrami, Al-Ala ibn al-Hadrami. Beliau menjadi pemimpin pasukan menuju ke Bahrain. Di tengah jalan perjalanan terhambat karena ada sungai yang menghalangi. Artinya mereka kalau pergi ke Bahrain harus menggunakan kapal atau perahu yang bisa untuk menyeberangi sungai. Maka Al-Ala Al-Hadrami ini beliau mengangkat kedua tangan kemudian berdoa. Itu dalam kitab Hilya, dalam kitab Jami'ul Karamatil Aulia disebutkan beliau membaca Ya Aliyu Ya Azim Ya Karim, Ya Aliyu Ya Azim Ya Karim, Ajizu Bismillah. Ya Aliyu yang maha tinggi, Ya Azimu yang maha agung, Ya Karim yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Ajizu Bismillah. Wahai pasukan berkuda, wahai segenap seluruh pasukan, ayo seberangi sungai tersebut dengan nama Allah. Maka seluruhnya mereka jalan di atas air. Itu yang meriwayatkan Abu Hurairah. Dan sampai ke Bahrain, Abu Hurairah mengatakan tidak ada satupun yang tenggelam. Dan basah itu hanya di ujung kaki kendaraan saja, kudakah itu, untahkah itu, hanya basah sedikit di kaki hewan yang mereka tunggangi, unta atau kuda. Nah ini namanya bab keramat, keramat para wali. Jadi sahabat juga punya keramat. Disebutkan di dalam ilmu kalam, wa anna kulla ma kana mu'jizatan lin nabi yajuz ay yakuna karamatan liwali. Jadi segala sesuatu yang mukjizat dari para nabi, maka itu juga boleh dan mungkin terjadi bagi para wali berupa keramat. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab yang membahas tentang ilmu tauhid, membahas tentang ilmu tauhid. Sampai di Bahrain, kembali sudah dibawa itu harta, kembali pulang. Di tengah jalan kehabisan air. Akhirnya mereka mengadu kepada Al-Ala ibn al-Hadrami, wahai pemimpin kami, kehabisan air. Bagaimana ini? Tengah padang pasir, kalau kehabisan air berbahaya. Bisa dehidrasi, bisa juga yang menyebabkan kematian. Maka Al-Ala Al-Hadrami berdoa, mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa. Ketika berdoa, hujan turun. Diambil air tersebut untuk diminum. Selesai seluruhnya sudah menggunakan air, ada yang menggunakan wudhu untuk sholat, ada yang menggunakan untuk minum. Maka mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan Al-Ala Al-Hadrami sakit, meninggal dunia. Jadi belum sampai ke Madinah sudah meninggal dunia. Maka para sahabat Nabi SAW, diantaranya yang meriwayatkan Abu Hurairah, mereka dikuburkanlah Al-Ala di tengah padang pasir.
Kemudian mereka pergi berjalan tidak jauh, sebagian di antara mereka mengatakan, jangan dikuburkan di situ. Dikhawatirkan binatang buas akan menggali itu kuburan dan akan memakan jenazahnya. Kita cari tempat yang tidak jauh lagi ada tanah yang memang khusus pekuburan. Maka mereka kembali ke tempat yang dimana mereka kuburkan Al-Ala Al-Hadrami. Ketika digali sudah hilang jenazahnya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan yatala'la'u bin nur fi qabrihi. Digali kuburannya, muncul cahaya dari dalam kuburan. Mereka segera tutup. Itu sahabat Nabi Al-Ala Al-Hadrami, diceritakan di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya.